Oke guys, welcome to back to Rome Bincang-Bincang. Hari ini gue kedatangan lagi seorang yang pastinya DJ ya guys. Siapa itu? DJ May MR. Welcome to DJ May. Tepuk tangan dong. Biar seru ya. Udah rame. Rame. Udah rame sih ini kita. Oke May. Oke May, gimana tadi perjalanan dan kabarnya sehat ya? Alhamdulillah kabar sehat. Fit ya, udah Perjalanan fit ya. agak bingung ya. Muter-muter tadi. Muter-muter, bener. Mungkin macet kali ya. Lebih ke bingung. Bingung. Oh iya tadi Iya. nyasar dikit ya. Sedikit ada belok. Jadi agak-agak ini maksudnya nyasar dikit tapi nggak telat sih, aman di sini. Oke Mei, DJ Mei mau main di The Room Bekasi ya, mau perform di The Room Bekasi. Nah Mei ada persiapan nggak? Lebih ke persiapan mental kali ya. Karena kalau Mental kita lah pasti, kayak oke. perform di tempat baru tuh pasti yang namanya Fisik, nervous mental, tuh nervous, pasti. nah pasti ada aja ya yang kayak gitu. lebih ke nggak pede. Iya, di suara piring rame banget ya. Nggak pede. Oke. Oh jadi tetep ya mental udah disiapin biarpun nervous dikit ya, Ya, mungkin gas kalau aja. gas aja terus ya kan, yang pastinya bakalan bikin happy. Insya Allah. Sebisanya bikin happy. Sebisanya bikin enjoy, dan persiapan lagunya udah oke juga ya. Sebisanya sih oke ya, Sebisanya. tapi ya cap-cip-cup nih. Benar. Yang Semoga pastinya harus aman. bikin ngibur dan bikin happy tamu-tamu di Room Bekasi. Bener nggak Mei? Bener. Oke, nah Mei, sebelum main nih, sebelum perform gua mau nanya profil lu ya, boleh lah ya? Boleh. Dikit-dikit boleh lah ya? Banyak juga nggak apa-apa. Banyak nggak apa-apa? Sampai closing. Jangan dong. Kan mau perform nanti habis. Oke Mei, nah DJ Mei ini asli dari mana sih? Asli lahirnya di Riau, tapi besarnya di Jakarta. Di Riau? Iya, Pekanbaru. Oke, Pekanbaru. Pekanbaru. Itu asli sana ya? Lahirnya asli Pekanbaru, tapi 2012 udah stay di Jakarta karena ada kerjaan dulu di Jakarta, cuman belum Oke. jadi DJ ya. Mulai jadi DJ 2014. Oke, 2014. Cuman mungkin belum fokus gitu. Iya, belum kenal DJ juga ya awalnya. Nah itu dari Riau lari ke Jakarta, itu karena kerja siang atau emang ada keluarga di Jakarta gitu? Kerja siang, ada IO narik dulu, aku lebih ke kayak ke foto ya. Oh foto model. foto model gitu. Oh sebelum DJ model ya? Sebelum gendut. Oh, enggak sih, gak gendut ya? Sebelum gendut. Enggak ya. kok, jadi bahannya masih. Sebelum gendut dan sebelum tua. Iya. Oh jadi sebelum jadi DJ, Mei ini seorang model. Dulunya, Iya, foto waktu model. masih kecil kali ya, masih SMA. Oh keluar SMA kah atau SMA-nya? Pas SMA itu udah mulai aktif banget. Oh di dunia model? Foto aja, Iya, dunia tapi foto ya. aja Karena kan berarti aku benar-benar. pendek, jadi kayak untuk di catwalk itu Iya, pasti oke lah. diskualifikasinya kena. Tapi dari mukanya sih agak ke barat-baratan ya. Barat Ada atau blaster. Arab? Iya Barat ada atau blasteran. Arab? Apa sih? Ada blasteran. Blasteran. Blasteran Setengah ya? manusia, setengah setengah madu. Enggak dong, maksudnya mungkin dari bokap atau enggak. nyokapnya gitu. Jawa Sunda. Jawa Sunda. Iya. Jadi nggak ada yang orang luar gitu ya? Orang Arab gitu? Ya luar Jawa. Jawa juga ya? Jawa Sunda, juga. Jawa Barat sama Jawa Timur ya? Iya, Sunda. Berarti Sunda ya? Ya mama Sunda, papa Jawa. Oh, yang Jawa bokap ya. Tapi nggak ada keturunan dari ya itulah Arab, mungkin nggak ada ya. Nggak. Jadi asli lokal ya. Asli. Asli Nggak ada yang lokal. terlokalnya, nggak ada. Udah. Oke, Mei. Nah, sebelum nge-DJ lu kan jadi model. Bisa lari ke dunia DJ nih. Lu bisa ke DJ ini mungkin ada rekomendasi atau lu emang dasarnya hobi musik gitu? Hobi musik kayaknya ya. Hobi musik ya. Lebih ke hobi musik. Tahu maksudnya kayak musik DJ gitu. Iya, Model awalnya kah? kayak iseng sih, lebih ke liatin temen. Kan dulu masih zaman virtual ya. Iya benar. Dan itu tuh masih, kalau untuk alat DJ kan nggak sesimpel sekarang kayak Iya. pakai flash disk. Kalau dulu masih Betul, pakai kaset betul. segala Masih macem. kaset. Jadi ketika ada yang main di room tuh pakai virtual, kayak controller, oh segampang itu ya ternyata jadi DJ gitu. Oh jadi Karena dulunya kepikirannya. kalau Nah, oke. dugem, Maaf nih gua potong. Lu kan tahu nih ngelihat apa lu suka joget kah? Suka dugem atau gimana nih? lebih Awalnya ya? mungkin lebih suka kayak ngeroom, cuman kalau bisa merhatiin oh sesimpel itu ya, karena lu Iya, suka benar, kayak benar, private benar, room gitu benar. kan. Oh iya benar. Gitu, Suka ternyata- juga ya main-main. Karena kalau di lounge ngelihat orang yang kayak ngelihat seorang DJ pada waktu itu kan mungkin pakai kaset tuh. Betul. Kayak ribet banget nih jadi DJ gitu. Tapi pas ada DJ di room kok
gampang banget ya gitu, kayak pakai laptop doang, alatnya kecil gitu. Cuman bawa flashdisk ya kan. Dulu belum ada flashdisk tuh. Iya, kaset lah ya maksudnya. Masih kaset kan. Dulu seribet itu kalau mau perform tuh tasnya gede gitu kan. Benar-benar segede-gede. Wah, pernah sih gua juga ngerasain tuh bawa tas gede-gede. Masih pakai alat 1000 kan dulu. 2012 ke bawah itu. Cepet kalau nggak salah alat 100 itu ya kan. Adanya yang baru 400 ya dulu ya. 400 3,5 itu ya kan. Tapi udah upgrade ke flashdisk sih kalau buat sekarang sih ya kan. Nah, Mei bisa langsung pas ngelihat ya kayak seru nih gitu ya kan, jadi DJ mungkin ya kan. Dan Ton juga dia juga bisa, masa gua enggak gitu. Dan awalnya kayak diajarin gua gampang banget ya. Gampang pencet aja ini gitu awalnya. Awalnya? Lu sekolah DJ dulu kah atau gimana? Kalau sudah sekolah sih dibilang sekolah, dibilang bayar full sekolah sampai diajarin banget tuh enggak. Cuman kayak orang yang sekolahnya tuh sampai bilang, kayaknya kamu ada bakat-bakat kayak gitu deh, aku ajarin deh katanya gitu. Dan belajarnya tuh bener-bener kayak instan banget, nggak sekolah yang diajarin dari ini lo pengenalan alat, ini lo hitungannya begini. Sampai sekarang kalau ditanya satu bar berapa ketukan aku nggak tahu. Tapi gak bisa tahu. Ya, bisa ya. Iya maksudnya nggak tahu ya kan, karena diajarinnya oh ya udah gitu. Lu kalau mau nyobain aja gitu. Iya jadi kayak gitu. Kalau diajarin sampai kan kalau dulu speed hunting ditutup. Benar. Ngamuk tuh aku. Enggak DJ yang gue datengin selama gue dugem nggak pernah tuh alatnya ditutup nggak mau kataku. Jadi mau ngajarin enggak kataku gitu. Karena ya biasanya gitu sih ya, kalau dulu kan pengalaman DJ nih belajar atau ada yang ngajar pasti nih suruh speed huntingnya ditutup. Iya. Karena biar apa, kupingnya peka sendiri gitu kalau buat DJ dulu. Kalau sekarang kan udah record box lah ya kan, tinggal play jalan biasanya. Tapi kan kayaknya buat Mei ini lama juga sih pengalamannya ya. Lama juga ya. Kalau dari tahun berapa sih pas nge-DJ itu, Mei? 2014, mulai fokusnya 2015 bulan Maret. 2015 ya kan. Bulan Maret itu mulai fokus residen. DJ ya kan. Oh, pernah residen juga? Mulai residennya dulu pertama kali di Mystic Club. Daerah mana itu? Pik. Oh, di Pik ya, masih daerah Jakarta ya, ibu kota kita. Nah, semenjak sudah residen nih, berapa lama kemarin di Pik itu? 3 bulan. 3 bulan lah ya. Cuman kan itu dulu belum klub ya, masih kayak lounge pool gitu. Iya betul. Terus baru benar-benar kerja ke diskotiknya. Jadi kayak belajar sambil bekerja ya, gitu loh. Kayak dipaksa harus bisa training nih ya? gitu. Harus bisa nih gitu karena partnernya gila tapi ya gitulah. Tapi dari situlah ya. Iya, banyak dapat pengalaman, jadi belajar. Juga. Benar. Sebenarnya daripada sekolah biasanya nih lebih peka di langsung ya. Iya. Mental juga kan. Diliatin banyak orang, nge-DJ gimana ya kan. Tuh. Nah, dari pertama nge-DJ nih pas diliatin orang gimana rasanya kalau menurut Mei? Bukan pertama ya. Iya, sampai ke 1 tahun terakhir juga kayak masih apa ya, ngerasanya kayak gue bener gak sih main? Iya betul. Kayak kalau nggak ada ngeliat tamu yang kayak masih diem aja, gue salah ya gitu. Ada tamu satu ngeliat kita, pasti yang salah dari gue. Panik sendiri ya. Kenapa sih gitu? Benar. Padahal sih kalau misalnya tamu ya biasanya kalau udah apalagi yang udah mabuk sih enjoy aja. Sebenarnya. Cuman kalau buat yang tahu musik mungkin paham ya kan. Iya lebih ke nggak pede sih. Benar. Tepuk tangan dong buat Mei. Minum dulu Mei, santai kita biar ngobrol. Ini juga udah grogi nih. Udah grogi. Apa yang harus grogi? Padahal santai ya, nyantai kok kita ya. Lihat aja juga enak. Masa? Ini gemeteran nih. Oh lapar. Sambil dimakan dong, nggak apa-apa. Bercanda. Buahnya sambil cemilin biar ngobrolnya juga enak. Oke Mei, nah Mei pernah residen juga di salah satu daerah Jakarta ya. Nah punya pengalaman show juga kan di luar kota mungkin gitu pernah ya? Cuman nggak sebanyak kita residen sih. Betul. Jadi aku lebih banyak residennya kak. Lebih banyak residen, berarti sama kayak gue lebih banyak di residen. Kayaknya gitu kayak kalau untuk show kayak lebih ke kalah saing aja gitu. Ya kalau sekarang kan banyak ya DJ juga. Semakin tua juga akunya. Oke. Boleh tahu nggak umurnya berapa sih? Tebak-tebakan aja ya. Tebak-tebakan ayo, siapa yang mau nebak duluan nih? Ayo. 28. Lu Will? Bagus. Gak usah ikut nebak, lu tahu soalnya. 30. Salah, 32. Gue boleh nebak ya? Pulang lewat mana nih? Ini pulang lewat mana nih? Enggak, oh bener berarti bener ya? 30. Oh bener 30, siapa tadi ya? Oh iya bener. Feelingnya kuat bulan lalu kan? Bulan lalu. Feelingnya kuat ya. Kita seumuran kok berarti. Seumuran apa?
Kita seumuran. Ini jadi bahas umur ini aja. Oke, Mei. Nah, paling jauh lu perform, lu main di daerah mana sih? Papua, pernah di Papua. Nah, apa yang lu rasain pas perform di luar kota sana? Apa sih bedanya? Kan lu pernah residen ya kan di ibu kota nih, terus tahu-tahu lu main di luar sana gitu. Ya salah satu di Papua ini. Kalau dulu mungkin lebih ke kayak antusias banget ya sama kayak mau cari jam terbang nih. Iya, betul. Karena aku ngerasain ketika aku residen pertama kali di Jakarta, aku banyak ketemu partner yang begini. Ini loh deh, jadi ketika kita salah tuh kayak dibenerin, aku pengen coba kalau di kota lain seperti apa sih. Sama atau beda ya biasanya gitu. Nah, tapi memang ternyata ya dari pengalaman itu kita bisa, dari kesalahan itu kita belajar. Bener. Jadi karena kalau mental juga dibilang makin oke ya. Kalau misalnya udah masih tetap perform, aja di sini juga deg-degan ya, masih juga. gitu. Jantungnya nggak aman ini, gitu. Nah, Mei, semenjak lu nge-DJ nih, mungkin kan lu dulu seorang modeling ya, istilah gitu, dan sekarang nge-DJ. Mungkin kan kalau buat DJ ini kebanyakan orang ya dipikir itu negatifnya banyak lah ya kan. Banget. Apalagi DJ ya begitulah. Cewek terutama ya kan. Kalau cowok ya ada juga yang rusak lah. Negatifnya selalu banyak ya kan. Nah, pengalaman lu nge-DJ, pernah nggak sih lu lagi perform ya kan? Lagi perform nih di mana gitu di luar kota, ada nggak sih kayak orang-orang entah itu tamu lah yang minta kenalan sama lu, entah itu yang punya tempatnya sendiri. Biasanya sih yang gua tanya FDJ kemarin nih, ada aja gitu yang kayak begitu. Nah, kalau buat lu gimana? Ada yang pernah? Kalau aku kan lebih ke residen ya, keluar kota tuh selalu residen gitu. Residennya? Residen gitu, jadi yang pengalaman yang paling nggak enak, yang paling diwanti-wanti setiap kali kerja tuh satu aja sih, tamu ngajak BO. Nah, itu biasanya begitu tuh, banyak banget loh. Ternyata semua ya? Semua, biasanya hampir. Semua ya, kenapa ya harus semua? Kenapa nggak gua aja diajak? Nggak, gua kan cowok ya kan. Ini biasanya orang-orang luar sana itu ngajaknya kayak ke perempuan inilah, apalagi FDJ ya kan. Lu punya pengalaman gitu? Setiap kali di tempat baru pasti. Setiap main itu? Setiap residen di tempat baru pasti. Karena kan kalau kita residen tuh spare waktunya lama ya, kayak kontrak itu misalnya minimal 2 bulan sampai 3 bulan itu kontrak awal gitu. Jadi spare waktunya banyak. Hari ini kita nggak ketemu, besoknya bakal ketemu orang yang kayak gitu. Oke. Nah, pasti akan ada gitu. Nggak mungkin nggak. Respon lu gimana kalau misalkan ketemu sama orang-orang gitu? Jadi ya setiap kali pertama kali aku pernah ditawarin kayak gitu, setiap kali aku ambil residen pasti aku tanya tuh sama kayak manajer, misalnya kita berusaha sama manajer atau sama leader ya, gitu. Pasti aku tanya di situ peraturan kerjanya gimana, sistemnya gimana gitu. Karena ada beberapa tempat, beberapa kota yang memang mengharuskan DJ itu in charge, kayak nemenin kayak LC gitu ya, mungkin kayak kita sini lu temenin gue tapi gue nggak gratis kok, gitulah bahasa halusnya. Jadi aku kayak menghindari yang itu sekarang. Iya betul, banyak sih, semua malah makanya. Gue juga sempet ngedengar ada tempat yang DJ cewek nih ya, kayak lu perform tapi lu bisa gitu, kayak tamunya nemenin gitu, tapi dicas lah gitu. Ada. Nah, pertanyaan gue, LC gunanya apaan? Ya kan? Bener nggak? Bener nggak? LC gunanya apaan di situ? Di sini tuh yang namanya DJ, dia tuh mau perform ya kan, dia mau nunjukin skillnya, dia mau nunjukin lagunya ya kan, dia mau nunjukin kemampuannya buat ngehibur kalian, bukan buat nemenin. Itu beda CS ya kan. Beda banget, bener gak sih? Ya kan? Bukan saya ngomong ya, mewakili. Jadi kesinggung kita sebagai DJ ya, biarpun cowok gitu ya. Kalau cowok mungkin saya sama tamu oke lah. Kalau perempuan kan biasanya beda ya, apalagi kena cas ya kan? Iya. Yang ada bahasanya kena cas lah. Sampai sempet diajak open BO. Iya. Ada juga yang begitu ya kan? Bukan ada juga, setiap tempat ya? Pasti. Setiap tempat ada aja gitu. Bagusnya insya Allah lah di The Room ini nggak ada lah, jauh-jauh ya kan? Tepuk tangan dong. Nggak ada lah, nggak ada sih yang mau tanya aja nanti semua LC-nya berkualitas mungkin. Betul nih. Kalian pokoknya kalau udah ngeliat sini DJ aja dicuekin pasti. DJ aja pasti cuekin. Iya, kalau nyawer nggak apa-apa lah ya kan, karena kan request lagu. Oke, Wei. Nah, lu punya pengalaman begitu, tanggapan lu ya mungkin kalau misalkan
sehai tamu oke lah ya gitu. Kayak misalkan ngajak siapa nih DJ-nya gitu, ayo kita minum bareng nongkrong, ya, mungkin oke-oke aja ya. Lebih nyaman yang kayak gitu Kak, jadi kenapa aku selalu tanya sistem kerjanya gimana gitu kan. Kalau misalnya di situ ada cas-casan gimana atau enggak. Jadi kalau di situ tempatnya udah bilang di sini ada cas gini, LD segini, aku udah pasti skip gitu. Jadi aku kayak agak susah jujur, semakin kesini aku semakin agak susah untuk cari tempat residen. Benar. Kenapa? Karena cari yang benar-benar, kalau misalnya no charge, nggak ada cas atau tidak wajib, berarti kan itu pilihan opsional ya. Benar. Jadi kita bisa flooring. Kita juga nggak saklek banget nih, gue DJ nih lo harus gimana, nggak gitu sih. Ya cuman kita juga ngikutin ya. Tetap kita say hi, tetap flooring gitu. Cuman kan kalau flooring enaknya kita, kalau lu nyaman di sofa itu atau di table itu lu bisa stay, kalau nggak lu nggak masalah karena dari peraturan perusahaan nggak ada yang begitu. Benar. Jadi cukuplah sekali dua kali aku kejebak di tempat yang wajib charge, yang ujung-ujungnya ya kamu kan udah dibayar terus kamu gini gitu. Jadi pernah juga ya, maksudnya kayak emang diharuskan terus jadi nggak sesuai kontrak aku tetap bayar penalti gitu. Jadi nggak perlu disebutin kota mananya gitu kan. Jadi kayak wajib di charge, jadi gue mau DJ yang baru gitu ya. Sebenarnya bukan so cantik sih ya, cuman mungkin kalau kita anak baru kan pasti orang pengen tahu gitu ya. Betul, benar. Terus ya namanya orang mabuk kan kita nggak bisa ngomong ya, kadang ngomongnya ABC kita bilang nggak mau, salah, terus dia bete, ya kan? terus kita mau ninggalin juga nggak enak karena masih proses jalan kan. Profesional di situ. Jadi ya kan, udahlah, karena aku ada bilang kayaknya aturannya. coba-coba kok kayak nggak kuat ya, jadi udahlah. Jadi mulai dari situ kayak belajar buat cari tempat yang benar-benar dipastikan ada wajib atau tidaknya. Tapi tetap aja yang namanya orang mabuk kan kita nggak bisa ngatur harus mau kita ya gitu. Betul Mei. Ya kita juga kalau mabuk kadang gimana gitu. Tapi kayak sekarang nih Mei ini lebih suka ke ngambil job perform aja atau emang dasar mau nyari tempat buat residen? Tetap residen sih. Residen. Kayaknya sih di kita oke nih ya. Kayaknya jadi tim kita nih nanti. Minum dulu nih. Pemanasan. Minum loh. Mau. Nantilah ya kita obrolin lagi mungkin ya kan di luaran ya kan. Selesai udah. Jangan sampai salah main ya Allah gitu. Oke Mei, thank you banget ya kan udah mau ngobrol-ngobrol, udah mau ngasih pengalamannya juga di Rumbi. Habis ini Mei mau perform di The Room Bekasi yang pastinya tempat kita ya kan. Dan bakalan bikin happy, bikin enjoy crowd-crowd di luar sana, nggak cuma di Bekasi, di luar kota juga bisa datang langsung ke The Room Bekasi. Hari ini DJ Mei bakalan perform di The Room Bekasi. Selamat dong. Oke Mei, nanti abis perform kita bakal ngobrol lagi. Gua mau nanya nih, ya kan, asiknya pengalaman lu main di The Room Bekasi. Pokoknya nanti habis perform kita bakal ketemu lagi. Mabuk nih. Mabuk ya? Belum lah, kan belum perform. Oke guys, thank you banget. Ya kan, pokoknya segitu aja. Gua ngobrol sama DJ Mei. Nanti tunggu lagi, gua bakalan ngobrol lagi sama DJ Mei pas habis perform di The Room Bekasi. Jangan kemana-mana guys, tonton terus Rombi, Rome Bincang-Bincang. Oke guys, welcome to back to Rombi, Rome Bincang-Bincang. Tando, ya kan? Kita mau nanya nih, abis perform di The Room Bekasi DJ Mei MR. Oke Mei, gimana tadi? Seru. Seru banget ya? Seru banget pasti, walaupun Asik nervous ya? di awal ya. Nervous di awal, tapi enggak ya, langsung ya kan? Kesininya Enjoy. ya, overall aman. Aman, semua jadi happy lah ya, pastinya lah bikin happy tamu di The Room Bekasi. Apalagi pas tadi DJ Mei perform, kalian pasti nyesel lah. Nyesel lah kalau nggak dateng ya kan? Yang nggak datang udah nyesel. Yang nggak datang udah nyesel, benar. Makanya gue mau nih, biar Mei ngerekomendasiin buat party people, buat clubbers juga, buat datang ke The Room Bekasi ya kan? Biar nggak nyesel nih main-main di The Room Bekasi. Silakan Mei, langsung ya. Diwakilin boleh nggak kalau rada pusing Apanya tuh? kepalanya? Nggak usah lah, ngapain diwakilin, kayak udah pusing, udah capek ya. Nggak apa-apa, ngomong aja kayak lu mau ajak nih kayak temen-temen lu mungkin ada yang lagi ulang tahun. Ya Udah kan, cak-cakan belum sih? Udah lelah guys kayak. Oke guys, buat kalian keluarga Bekasi sekitar, buat kalian semua jangan lupa kalau kalian mau have fun, mau party kan wajib datang ke The Room Bekasi. Buat kalian Pastinya, di luar Bekasi, ya kan? boleh Betul. banget kalian mampir-mampir, siapa tahu ketagihan, bener gak? Betul, ya pastinya harus ketagihan, tepuk tangan dong.
Nggak cuman di daerah Bekasi, bisa kalian dari mana pengen main ke daerah Bekasi, pengen nyanyi juga bisa kok. Ada kita sediain tempat karaoke di sini juga yang pastinya bakalan bikin happy, bikin enjoy dan pelayanannya asik juga. Nah, gue mau nanya nih Mei sedikit, gimana tadi pelayanan di room gitu pas lu datang juga? Luar biasa, the best sih ya. Juga the best ya, tepuk tangan dong. Tepuk tangan ya harus ya. Baru datang langsung disambut. Servis juga oke ya. Jelas, baru masuk parkiran udah disambut. Tuh, langsung. Karpet merah nggak tadi? Baru masuk langsung diservis ya. Belum mau main juga udah tipsi. Habis main ya luar biasa lah ya. Tepuk tangan dong. Oke, baik, thank you banget ya kan udah mau ngobrol, udah ngasih pengalamannya juga tadi ya kan sebelum perform dan habis perform. Oke banget pokoknya ya kan. The best lah ya kan. Pokoknya guys ya kalian nih yang belum datang harus datang lah, nyobain ke The Room Bekasi. Siapa tahu ketagihan ya guys. Benar. Oke Mei, siapa tahu kita bakalan ketemu lagi ya kan. Amin. Pokoknya sukses terus buat DJ Mei. Melesat terus karirnya, yang pastinya bikin ngehibur orangnya oke lah ya. Yang pastinya jangan cepet tua ya guys. Benar. Oke guys, thank you banget guys kalian udah mau nonton juga. Yang pastinya kalian yang belum pernah datang ke The Room Bekasi bisa langsung datang. Alamat kita terterain di bawah, pastinya ada ya. Jangan lupa nih alamat nih, harus nih ya kan. Biar yang nggak tahu dan biar yang nonton bisa datang ke The Room Bekasi. Thank you banget udah nonton Rome Bincang-Bincang. See you guys.